Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita masuk ke dalam ibadah online kembali pada hari Minggu tanggal 2 Agustus dalam minggu pertama dan minggu perjamuan pada hari ini. Saya persilakan untuk Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan alat perjamuannya masing-masing. Kita mau siapkan hati kita mau berteduh untuk menyambut ibadah hari ini, mempersiapkan diri kita masuk ke dalam ibadah. Kita mau angkat penyembahan kita angkat satu pujian, mengenalmu. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari saya ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Lihat wajahmu di hatimu dan karya tanganmu besar. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari saya ku kenal. Tiada kasih yang melebihi, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari saya ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi. Saya persilakan pada hambanya untuk mentahbiskan ibadah hari ini. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa di surga, kami kembali bersyukur dan menaikkan segala pujian kami di pagi hari ini dalam ibadah Minggu Kudus yang dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Kami bersyukur Tuhan kembali Engkau pelihara jemaat-Mu, Engkau boleh pimpin kami sehingga di awal bulan Agustus ini kami boleh bersama-sama bersuka cita untuk kembali memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu Bapa, kami mau memulai ibadah kami. Pertolongan bagi kita dalam ibadah Minggu Kudus yang dirangkaikan dengan perjamuan pada hari ini. Biarlah datangnya daripada Tuhan kita pencipta langit dan bumi, dan boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Kita kembalikan kepada. Amin. Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Hari Minggu yang luar biasa, kita kembali ibadah online karena kondisi yang belum bisa memungkinkan kita untuk bertatap muka. Dan info yang saya dengar, beberapa gereja sudah menutup kembali ibadahnya karena ada beberapa kasus klaster di tempat ibadah, dan gereja tersebut pun kembali menutup ibadah tatap muka mereka kembali ke online. Kita mau angkat pujian kita katakan, Aku jalan kebenaran dan kehidupan. Silakan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau memberikan kesaksian. Mungkin untuk mempersiapkan kesaksiannya, kita angkat dulu satu pujian, Kecaplah dan Lihatlah.
mungkin ada Bapak Ibu. Berada di sini, ibadah kita secara online ini mungkin sudah menjadi kesaksian yang hidup bahwa Tuhan telah menyertai kita sepanjang hidup kita. Kita memiliki pemikiran yang daripada Tuhan untuk tetap bertahan di dalam ibadah online. Dan saya yakin dan percaya dimanapun kita beribadah, dengan cara apapun, dengan alat apapun, Tuhan hadir dan menyertai kita selalu. Kita mau persiapkan hati kita mau menyambut firman Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar apa yang Tuhan katakan, dan kita bisa mendapatkan rema untuk kehidupan kita. Kita angkat pujian, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, Kau mengasihimu. Allah, Kau manis dalam penghiburmu, menolongku diutus Bapa. Kau hadir di sini, Roh Kudus mengasihimu. Kau manis dalam penghiburmu, menolongku diutus Bapa. Buka hati untuk kemuliaan, buka hati menyenangmu Yesus. Jagalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah ini. Buka hati untuk kemuliaan, buka hati menyenangmu Yesus. Jagalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah ini. Dengan kuasa Allah ini. Saya persilakan pada hambanya. Terima kasih Tuhan, karena di siang hari ini Tuhan kami boleh beribadah kepadamu Tuhan, meski masih melalui dengan online Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan Allah Yehova Rafa Tuhan akan menolong kami Tuhan, memberikan kami kekuatan untuk selalu setia dalam rancangan dan dalam ketaatannya. Ibadah ini sementara lanjutkan dengan perjamuan kudus, biar pengurapan terjadi Tuhan. Semua anak-anakmu yang telah mempersiapkan tubuh dan darahmu di rumah masing-masing Tuhan, mari Engkau kuduskan dan Engkau jamah nantinya Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Amin. Shalom, puji Tuhan, karena kita bisa beribadah kembali. Saya lagi di suatu daerah di Gunung Pinus, makanya ini tempatnya, saya ada di villa kayu-kayu di tengah hutan nih saya nih, untuk sinyalnya bagus ya, karena ada acara keluarga, yang lain-lain lagi pada jalan-jalan, ya saya sebagai hamba Tuhan mesti melayani dulu kan. Rame nih rombongan nih, lagi lagi lihat, ini untuk pertama kali saya tidur di tengah hutan nih, di
rumah kayu-kayu begini. Ya. Nanti one day saya mau ajak para pengurus nih buat raker sini aja nih. Ada ruang rapat di situ tuh. Puji Tuhan kalau kita bisa beribadah, karena tadi saya juga mengiyakan Diaken Erik telah menginfokan banyak gereja yang menutup kembali karena PSBB transisi itu diperpanjang lagi oleh gubernur kita, ya kan? Karena banyak klaster baru. Jadi memang banyak orang yang memaksakan kehendak walaupun belum saatnya, belum waktunya Tuhan. Waktu Tuhan akan ada, ya kan? Waktu Tuhan itu mujizatnya jelas bisa dibaca. Ya dengan ditemukannya vaksin, nah itu waktunya Tuhan, ya kan? Mari kita berdoa supaya uji coba klinis yang lagi dilakukan di Bandung untuk 1.000 orang itu cepat selesai. Dan itu waktunya Tuhan. Kita pedomannya bertekun dalam Tuhan karena kita dengar lagi sudah ada wabah lain di China sana, sudah ada wabah lain lagi di China sana, dan kita tidak tahu sampar-sampar apa yang akan terjadi di akhir zaman ini, tapi yang kita tahu Tuhan akan melindungi kita, menjaga kita. Kalau kadang-kadang connecting saya punya internet agak terganggu, mohon dimaafkan. Kita akan buka di dalam 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 9. 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 9. Temanya gembalakanlah kawanan domba Allah. Ini untuk kita semua, buat saya sebagai kepala sidang, buat pendeta-pendeta, buat diaken dan buat hamba, buat jemaat yang terkasih yang harus mengembalakan keluarganya sebagai domba-dombanya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus. Ini Petrus mengatakan itu, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Demikian jugalah kamu, hai orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Tema saya adalah bagaimana kita memiliki iman yang teguh. Lawanlah dia, ayat 9, dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Apa sih penderitaan dan apa yang dikatakan dalam ayat, sadarlah dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini berbicara sebuah masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah masalah yang tanpa kita sadari sering keluar dari apa? Dari karakter hidup kita. Dari keegoisan hidup kita. Kadang-kadang rasa egois kita, rasa kepintaran kita bisa menjadi celah buat iblis masuk. Mungkin bingung ya jemaat, bagaimana ya? Ya, kadang-kadang karakter kita, rasa keegoisan kita, rasa kesombongan kita menjadi celah iblis masuk. Kita tidak bisa dikritik dengan orang. Karena kita kalau dikritik, kita akan marah dan tersinggung. Itu celah buat iblis. Dan ini sangat berbahaya, karena setiap orang di muka bumi, termasuk saya sendiri sebagai hamba Tuhan, memiliki karakter itu. Memiliki kelemahan tersebut. Dan di ayat yang kelima dikatakan, demikian juga
Kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Di dalam ayat ini dikatakan, hai orang-orang muda. Ini ada tafsir lainnya adalah, hai orang-orang yang baru bertobat, ya kan? Hai orang-orang yang mula-mula, hai orang-orang yang pertama, bisa seperti itu. Hendaklah engkau mengasihi, hendaklah tunduk kepada orang yang tua. Orang yang tua ini berbicara orang-orang yang sudah tumbuh di dalam gereja. Sekalipun mungkin Erik masih muda, tapi itu sudah masuk kategori orang yang sudah tumbuh, sudah dianggap kategori mature. Pendeta Lidis masih muda, tapi itu sudah dianggap orang yang. Nah, ini apalagi yang betul-betul dalam jasmani sudah tua lebih dulu, ya itu mesti kita hormati juga, karena dalam hukum Allah, hormatilah ibu bapamu, perlambang ibu bapa dan orang yang lebih tua. Dan orang-orang seperti ini sering merasa, dia kan masih muda. Banyak orang di jemaat Given tidak ada. Di jemaat Given semua merasa harus ditegur dengan firman Tuhan. Tapi ada tempat lain. Dia masih muda, ngapain dia tegur-tegur saya? Nah, ini sebuah celah di mana iblis akan masuk. Ketika dia merasa dia sudah lebih tua, ditegur sama muda, dia akan lari dari gereja. Dia akan tinggalkan gereja. Dia akan tinggalkan persekutuan. Padahal Tuhan bilang, jangan pernah kau tinggalkan persekutuanmu. Karena itulah yang aku minta. Aku datang di dunia kurang lebih 2000 tahun dengan membangun sebuah komunitas, membangun sebuah gereja dalam hidup kita, dalam hati kita, dan membangun sebuah kelompok komunitas untuk saling topang-menopang di dalam iman. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya. Kadang-kadang karena tidak mau merendahkan diri, ya, kita merasa, nanti kita ada masalah. Kita diinjak-injak. Padahal Tuhan bilang, kalau engkau di dalam aku, engkau di dalam pengembalaanku, engkau mengembalakan domba-dombaku, engkau mengembalakan orang-orang yang aku cintai, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada dia, sebab ia yang memelihara kamu, yang memelihara, dan akan menjaga kehidupan kita, menjaga supaya kita tetap menjadi pimpinan yang memiliki karakter seperti Kristus. Kalau kita tetap dalam rancangan Tuhan, saya mau sampaikan, semua orang pasti penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tapi kalau kita di dalam mau berusaha mencapai kesempurnaan itu, Tuhan akan tolong hidup kita. Tuhan akan buka semua masalah-masalah yang menjadi kendala dalam hidup kita. Apa yang menjadi kendala hidup? Pekerjaanmu, usahamu, masalahmu, ada kendala. Tuhan katakan, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Nyanyi huruf besar. Sebab yang memelihara kamu, dia yang memelihara kita. Tapi yang Tuhan minta, hati-hati dengan karakter kita. Berjaga-jaga. Karena itu bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Jauh dari janji Tuhan. Jauh dari keselamatan. Jauh dari pertolongan Tuhan. Nah, ini harus kita pahami bersama. Dan ayat yang 9, Tuhan bilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Hanya iman yang teguh. Hanya pisteomu yang teguh, yang tidak berubah. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudara menanggung penderitaan. Semua manusia menanggung penderitaan itu. Mau melawan kesombongan hidupnya. Mau melawan keegoisan hidupnya. Mau melawan kedagingannya. Semua orang tuh ada dalam masalah ini. Semua orang bergumul. Semua orang ingin keluar dari masalah ini. Tapi kadang-kadang kedagingan itu, karakter itu, sifat-sifat nature sebagai manusia, sifat-sifat nature kita sebagai orang-orang dari mungkin dari kelompok tertentu, dari komunitas tertentu, atau dari suku tertentu. Apalagi kalau saya kan ada, saya ini orang Sulawesi, orang-orang keras. Kan saya sering
Katakan, di dalam Tuhan tidak ada orang Sulawesi, tidak ada orang Batak, tidak ada orang Chinese, tidak ada orang Jawa, tidak ada orang Ambon, tidak ada orang Kalimantan. Yang ada hanya adalah anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang selalu di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan berjanji, tidak pernah aku akan memberikan engkau masalah. Tapi kita yang mencari masalah itu. Ini lucu nih. Kita mencari masalah ini. Ya, begini. Saya pernah baca satu buku, saya nggak mau sebut siapa pengarangnya. Ini buku buku orang yang pernah mengatakan dia I see the heaven katanya. Nah, tapi saya nggak mau bahas masalah dia sudah melihat surga, itu urusannya dan Tuhan. Tapi filosofi dia yang saya coba mau gali. Filosofi dia begini. Filosofi dia ya, seorang pendeta ini. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, kita merubah hidup kita masuk ke karakter Yesus, Tuhan terharu dan sedih dan bangga. Itu benar dia. Dan Tuhan mulai bilang, hai malaikat, engkau lihat tuh anakku, dia betul-betul setia kepadaku. Ini sama dengan cerita Ayub ketika mau dicobai, ya kan? Ya kira-kira begitulah. Filosofi dia sih memang masuk ke konteks Alkitab. Dia setia, aku pasti akan menolong dia. Aku pasti akan tahu pergumulan dia. Aku akan bertindak tepat pada waktunya. Tapi tiba-tiba dia lemah lagi. Dia mulai merasa tidak dijawab Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, Tuhan yang kecewa. Ini manusiawi. Karena kita juga bisa mengecewakan orang yang kita cintai, orang yang kita sayang, orang tua kita, pasangan kita, istri kita, suami kita. Bisa. Dan itu sekarang sudah kalau kita lihat di mana-mana viral, istri ngamuk-ngamuk, suami lagi selingkuh, ya kan? Suami ngamuk-ngamuk, istri lagi selingkuh. Selingkuh itu milik semua orang sekarang. Gitu. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Karena apa? Kita harus masuk ke dalam apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Baru kita akan lihat pertolongan Tuhan akan datang kepada kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Sederhana. Bagaimana kita mendevelop, kita membuild up, atau kita membangun karakter Kristus di dalam hidup Kristen kita. Karakter Kristus apa saja? Dalam kamus Indonesia, apa itu karakter? Karakter itu mendeskripsikan karakter sebagai sifat, ya, sifat atau watak atau tabiat. Jadi sifat. Nah, karakter yang menurut Alkitab adalah menjalani apa? Menjalani hidup kita di hadapan Allah, takut kepadanya, dan berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Tidak peduli bagaimana perasaan kita, kesusahan kita, atau apa yang menjadi kendala, kita harus tetap menyenangkan Tuhan. Atau apa yang mungkin akan dikatakan atau dilakukan orang lain. Membangun karakter itu ialah mengukir prinsip-prinsip, nilai-nilai kebenaran firman di dalam hidup kita. Menggoreskan, menandai hati kita dengan praktik kehidupan firman Tuhan setiap hari sesuai dengan kehendak Tuhan. Menggoreskan, menaruh, menulis di hati kita dan pikiran kita bahwa hidup kita harus berdasarkan Alkitab. Hidup kita harus berdasarkan firman Tuhan. Secara sederhana, karakter adalah apa? Melakukan apa yang benar di hadapan hadirat Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mau melakukan hal-hal, termasuk meninggalkan pengembalaannya, meninggalkan domba-dombanya, meninggalkan pelayanannya, saya pernah katakan, Tuhan akan sangat kecewa. Dan kalau Tuhan kecewa, berbeda sekali dengan manusia kecewa. Manusia kecewa, apalagi istri kita rayu-rayu, pasangan kita, udah kita panggil-panggil babe, yang cinta, pasti ada pengampunan. Walaupun kepahitan itu sulit lenyap. Ya, tetapi
karakter Yesus itu adalah harus kita bangun. Karakter Yesus itu harus kita bangun. Karena kalau kita kecewakan Yesus, kekecewaannya dia kepada kita bisa berdampak kepada kehidupan kita. Kekecewaan kita bisa menyakiti hati Tuhan. Saya kemarin punya sahabat baik. Saya dengar dia ada masalah, ya. Dia ada masalah karena apa? Dia menggelapkan uang perusahaan. Ini karakter yang harus kita tinggalkan. Tuhan sudah angkat hidup dia. Saya tahu banget waktu dia dari bawah, karena saya berteman dengan dia. Tapi begitu Tuhan angkat dia lupa, dan dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang harus kita lakukan, bahwa Tuhan itu bisa kecewa. Dan kalau Tuhan kecewa, ya dampaknya seperti kawan saya itu. Dia sekarang berurusan dengan pihak yang berwajib. Dan itu membuat hati saya sedih. Saya, kalau ada kawan-kawan saya yang suka duduk bareng, kumpul bareng, mereka sukses, saya bahagia. Ya, tapi begitu kalau mereka ada masalah, saya berhari-hari terpikir terus kepada beliau ini. Jadi, membangun karakter Tuhan itu harus banyak welas asih, kalau orang Jawa bilang. Harus banyak memaafkan. Harus banyak untuk bisa memberikan yang terbaik kepada semua orang. Dengan keberadaan kita dan dengan keberadaan dan kekuatan kita harus berbuat baik kepada setiap orang. Apa sih karakter Tuhan yang lebih identik dengan kehidupan kita? Galatia 5 ayat 22 itu sudah menggambarkan bahwa karakter Tuhan, karakter Yesus adalah kerendahan hati. Oh, Yesus. Kerendahan hati, kesabaran, pengendalian diri. Pengendalian diri ini kalau kawan saya sudah naik jadi direktur, terus dia bisa mengendalikan diri, dia akan tidak ketemu masalah ini. Murah hati, kesederhanaan. Sederhana bukan saya suruh teman-teman pakai baju. Ya kalau bisa mampu beli yang mahal, ya belilah. Masa kayak Eri kan sudah jadi manajer di kantornya, tiba-tiba harus pakai baju yang beli di pasar Gang Senggol, yang seminggu pakai, dicuci, udah kendor semuanya. Kan nggak mungkin juga, kan gitu loh. Ya kita harus berpadan. Jadi Tuhan minta anak Tuhan harus berpenampilan baik. Karena kita mendengar kesaksian. Ya kan? Bukan karena harus sederhana terus kita harus pakai baju yang tambal-tambalan. Enggak. Yang kedua, tahan uji. Tahan uji. Nah ini, dalam hal pergumulan doa, kadang-kadang Tuhan bertindak tepat pada waktu sesuai harinya Tuhan. Karena dalam sukacita, pendamai. Nah ini, banyak di luar sana anak-anak Tuhan yang bukan menjadi pendamai, tapi provokator. Ya kan? Itu harus kita tinggalkan. Supaya apa? Supaya karakter Kristus tercermin dalam hidup kita. Seberapa pentingkah karakter itu? Karakter itu memegang peranan penting dalam sebuah aspek hidup. Itu, saya katakan, saya kasih contoh teman saya tadi. Karena dia tidak mementingkan karakter itu penting, akhirnya dia salah langkah. Karakter penting buat semua aspek kehidupan kita, kehidupan orang percaya dan kehidupan kita bersosialitas atau bersosialita kemana-mana. Itu karakter penting. Karena engkau akan dicintai, disenangi oleh teman-teman kalau engkau memiliki karakter yang baik. Kalau engkau tidak memiliki karakter yang baik, engkau selalu istilahnya mulutnya terlalu lemes, ya kan? Akhirnya engkau akan merasa, pas dia datang pada diem. Kenapa? Nah, jangan. Nah ini, saya nggak usah cerita lebih detail biar jemaat yang terkasih nalar sendirilah, ya kan?
Bagaimana kalau kita datang terus orang-orang pada istilahnya kalau orang Manado bilang pada muka postema, pada mukanya dia seakan-akan nggak bisa. Nah ini, mari kita membangun sebuah karakter yang baik. Karakter yang baik itu adalah mencerminkan adanya Alkitabiah atau firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kelemahan-kelemahan kedagingan ini hanya bisa dilawan oleh iman. Iman akan Yesus Kristus. Karena iman akan Yesus Kristus membuat kita ingin sempurna sama seperti Dia sempurna adanya. Kita masuk ke dalam persiapan untuk perjamuan kudus. Mari di rumah masing-masing kita siapkan tubuh, kita siapkan roti dan anggur. Dalam hal persiapan perjamuan, minuman air yang bersih itu layak, tidak masalah, yang penting bersih. Dan roti itu, yang penting roti, yang penting pada saat kita melakukan sakramen perjamuan kudus, kita akan memperingati sengsara Yesus di kayu salib. Sengsara itu menebus dosa-dosa kita, sengsara itu menebus kelemahan kita, mengalahkan maut yang sudah merenggut dan akan merenggut kita, tapi dilepaskan. Kita siapkan hati kita. Ini satu pujian. Ku sanjung kau di tempat ini, Engkau Imam besar agung. Tuhan, sebagai hamba Allah, hamba memberkati roti dan anggur yang ada di rumah masing-masing jemaat-Mu. Kala kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu ini, kami yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang penuh dengan kelemahan, keletihan akan dikuatkan, yang membutuhkan pertolongan akan ditolong. Dan Tuhan, kami mengimani Tuhan, sakramen ini adalah sakramen yang kudus dan sakral. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini. Dengan sakramen ini, kami akan dikuatkan, kami akan dibaharui, kami akan diubah memiliki karakter seperti Engkau. Dan kami akan lawan kelemahan-kelemahan tubuh kami, kelemahan-kelemahan kedagingan dengan iman kami, iman kepada Engkau. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Dan kami memulai sakramen ini, Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Jemaat terkasih, angkat omnipresent ada di mana-mana. Dia ada di rumahmu, dia ada di sisimu, dia ada di tempat saya, dia ada di mana-mana. Allah omnipresent,
melihat kebenaran hati kita. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Iman. Pada malam itu juga cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kita memakan tubuh Kristus, kita memperingati pengorbanan Dia di kayu salib. Maka dengan iman, maka engkau akan diberikan pertolongan. Kelemahanmu akan diangkat. Masalahmu akan diangkat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami bahagia karena Kau beri kesempatan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berikan kekuatan buat jemaat-Mu. Kau berikan kekuatan yang sakit Engkau sembuhkan, yang membutuhkan pertolongan Engkau tolong. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami menerima perjamuan kudus ini. Dan kami tahu Engkau akan menolong kami selalu. Haleluya. Amin. Saya akan kembali kepada Erik. Terima kasih pada Pak Pendeta Hizkia atas firman yang berbiasa yang telah dibawakan. Kita mau memberikan persembahan untuk sementara persembahan dapat ditransfer ke rekening saya sebagai sementara jemaat Bilvan. Nomor rekeningnya nanti akan saya share kembali di grup jemaat untuk Bapak Ibu yang telah memberikan persembahannya. Dan nanti saya mau minta Tante Adeleda untuk berdoa untuk persembahan. Kita mau angkat pujian persembahan.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau begitu baik kepada kami boleh memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mari Engkau tolong, Engkau campur tangan supaya persembahan ini bisa mengolah gereja-Mu Tuhan, bisa membangun gereja-Mu. Berkati tangan-tangan yang telah memberikan, berkati sudah janji firman-Mu, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta. Maaf tadi Tante, speakernya tidak aktif. Kita telah mengakhiri ibadah ini, pujian telah kita naikkan, penyembahan telah kita naikkan, dan firman Tuhan telah kita dengar, dan bagaimana kita tinggal mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengakhiri ibadah ini, kita angkat satu pujian, Tuhan adalah gembalaku. Nanti akan ditutup oleh pendeta Lilis Jahir. Satu di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, mengawali di bulan Agustus ini Bapa. Kami bersyukur kami boleh memulai dengan bersekutu bersama dengan Engkau, bersama-sama dengan keluarga besar Jemaat Given. Bahkan kami mengawali bulan ini Tuhan, dengan menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, tidak ada yang dapat kami berikan kepadamu selain puji dan hormat. Biarlah hanya Engkau saja yang patut dan layak ditinggikan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memberkati setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk bertanggung jawab di dalam setiap tugas pelayanan kami Tuhan. Ketika kami dipercayakan menjadi seorang gembala, gembala dalam pelayanan, gembala dalam sekolah, gembala dalam rumah tangga, atau apapun Tuhan, di mana kami memimpin Tuhan. Ajar kami boleh tetap taat setia, terlebih kami boleh tunduk dan taat kepada Engkau sebagai Gembala Agung kami yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu
Memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Hizkia, Gembala kami Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah dengan hikmat otoritas yang daripada Tuhan, semakin hari semakin Engkau tambahkan karunia-Mu buat hamba-Mu Tuhan, agar di dalam melayani jemaat Tuhan, yaitu jemaat Given, beliau boleh dimampukan untuk tetap kuat di dalam menopang setiap kami yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terlebih juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang boleh terlibat dalam ibadah online saat ini. Tuhan memberkati setiap mereka, satu persatu dari tiap pintu-pintu rumah mereka Tuhan. Biarlah berkat anugerah dan kasih karunia Tuhan menyertai dan melingkupi di sepanjang kehidupan saat ini Bapa. Begitu juga dengan jemaat kami yang tidak terlihat, yang tidak dapat bergabung bersama dengan kami. Keberadaan mereka Tuhan, kami percayakan ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Jika ada jemaat kami yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan dan pemulihan yang baru. Bahkan jika ada jemaat kami kekurangan, bahkan di dalam pergumulan Bapa, biarlah Engkau pun menjadi jawaban, Engkau juga hadir menjadi yang terbaik Tuhan, sahabat bagi setiap mereka untuk mencurahkan keluh kesah bahkan kerinduan mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk juga keberadaan jemaat Given Tuhan, kami terus berdoa biarlah Tuhan yang menopang, Tuhan yang memimpin untuk semakin hari ada pertumbuhan yang signifikan, ada pertumbuhan di dalam iman, kerohanian kami yang semakin hari semakin terus bergantung hanya kepadamu Tuhan. Berkati setiap program gereja yang ada, bahkan kerinduan gereja Tuhan, untuk terus melanjutkan pekerjaan misi Tuhan melalui jemaat Given yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan, kami rindu berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah di bawah pemerintahan Presiden kami Tuhan yang memimpin saat ini Tuhan. Engkau pun boleh memberikan belas kasihan untuk memberikan Tuhan pemulihan bagi bangsa ini Tuhan. Bahkan juga seluruh bangsa-bangsa yang ada saat ini kami mengalami wabah COVID-19 Tuhan. Tetapi biarlah pertolongan yang sejati daripada Tuhan memampukan kami untuk tetap bergantung di tengah-tengah keadaan yang ada. Jikalau ini juga karena keberdosaan dan pelanggaran kami umat manusia Tuhan, sehingga hal ini pun Engkau izinkan terjadi. Ampuni kami masing-masing pribadi, ampuni gereja-gereja Tuhan, bukan ampuni bangsa kami Tuhan. Biarlah pemulihan dan belas kasihan Tuhan boleh turun tercurah atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan di dalam memulihkan perekonomian bangsa Tuhan, memberkati setiap pemerintahan yang ada, baik di kota-kota bahkan desa bahkan sampai pelosok, agar setiap program kerja yang diberikan dari pemerintah juga Tuhan dapat menopang dan mengayomi masyarakat untuk terus mendukung perekonomian mereka Tuhan, sehingga bangsa Indonesia Tuhan boleh memiliki kecukupan baik dalam kebutuhan pangan, sandang, dan papan dan kebutuhan lainnya. Terima kasih Tuhan, terlebih kebutuhan rohani anak-anak Tuhan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kami serahkan gereja-gereja Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, di bawah payung lembaga setiap sinode yang ada. Tuhan menolong dan memberkati agar gereja-gereja Tuhan, terlebih khusus para pelayan Tuhan yang terlibat di dalamnya, boleh dengan tetap setia, boleh tetap teguh, boleh tetap kokoh menopang setiap domba-domba yang ada di dalamnya. Semakin hari gereja-gereja Tuhan boleh bergandengan tangan, bersekutu bersama berdoa untuk membawa jiwa-jiwa terus masuk dan terus ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terlebih juga Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini sedang berkekurangan, yang mengalami musibah baik dari pasca pandemi ini Tuhan, maupun musibah yang terjadi di Sulawesi Tuhan, banjir bandang, ataupun yang terjadi longsor Tuhan, kami serahkan Tuhan. Engkau juga boleh memberkati, Engkau boleh menolong setiap mereka yang mungkin kehilangan harta benda. Biarlah Tuhan yang memimpin mereka Tuhan. Engkau gantikan mereka dengan sukacita yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terlebih juga Tuhan, sekali lagi biarlah apa yang menjadi kerinduan jemaat Given Tuhan. Oh Tuhan Bapa di surga, Engkau yang boleh memperhatikan. Biarlah belas kasihan Tuhan terus turun untuk gereja ini Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari gereja ini, dari jemaat Tuhan, dari pelayan Tuhan, dari
semua yang terlibat. Boleh Tuhan teguhkan iman, pengharapan kami Tuhan, untuk boleh kokoh sehati, sepikir, sejiwa, sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan pada akhirnya kami bersyukur sekali lagi kepadamu, kami boleh melaksanakan ibadah kami Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami nyanyikan lewat pujian penyembahan kami, lewat kebenaran firman-Mu, bahkan persembahan yang akan kami berikan Tuhan, menjadi pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami ini hanya dalam satu nama yang kudus yang akan memberkati kami. Dan biarlah doa ini Tuhan boleh kami lengkapi dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami yang berbudi. Bapa kami ada di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai, kita pun telah mendengarkan firman Tuhan. Kembalilah dalam melakukan segala aktivitasmu, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Bahwa pertolongan daripada Bapa, pencipta langit dan bumi, anaknya yang tunggal Kristus Yesus yang akan memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh kita semua. Memberkati di dalam segala usaha, pekerjaan, bahkan pendidikan anak-anakmu, biarlah senantiasa boleh ada di dalam perlindungan dan cinta kasih-Nya Tuhan. Sampai kali yang kedua Tuhan datang untuk menjemput kita, memerintah bersama-sama dengan Dia di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Saya kembalikan kepada WL. Amin. Ibadah kita telah selesai. Silakan Bapak Ibu untuk kembali bersaat teduh untuk mengucap syukur atas ibadah kita yang sudah kita akhiri dan perjamuan yang sudah kita terima.